Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kamu merasa ada jarak dengan seseorang yang dulu sangat dekat, entah itu sahabat, anggota keluarga, atau bahkan pasangan? Hubungan yang dulu hangat kini terasa dingin, dan setiap interaksi terasa canggung. Kita semua pernah mengalaminya. Hal yang paling sering kita lakukan adalah berpikir, nanti saja aku perbaiki, atau mungkin waktu akan menyembuhkannya. Tapi hari ini, aku ingin mengajak kita semua untuk berpikir ulang. Mengapa menunda untuk memperbaiki hubungan yang retak adalah sebuah kesalahan besar? Yuk, kita bahas bersama. Hubungan itu ibarat tanaman. Ia butuh disiram, dipupuk, dan dirawat setiap hari. Ketika ada masalah, itu seperti ada hama atau penyakit yang menyerang tanaman kita. Kalau kita biarkan, kerusakan kecil bisa menyebar dan akhirnya mematikan seluruh tanaman. Sama halnya dengan hubungan. Sebuah kesalahpahaman kecil, jika tidak segera diklarifikasi, bisa tumbuh menjadi gunung prasangka. Kata-kata yang tidak terucap, permintaan maaf yang tertunda, bisa menjadi dinding tebal yang memisahkan dua hati. Semakin lama kita menunda, semakin tinggi dan tebal dinding itu, dan semakin sulit untuk dirobohkan. Coba kita pikirkan, apa sih alasan kita menunda? Biasanya karena gengsi, takut ditolak, atau merasa tidak nyaman untuk memulai percakapan yang sulit. Kita takut terlihat lemah kalau kita yang memulai duluan. Kita khawatir usaha kita tidak akan dihargai. Semua ketakutan itu sangat manusiawi. Tapi coba tanyakan pada diri sendiri, mana yang lebih menyakitkan? Rasa tidak nyaman sesaat saat memulai percakapan, atau beban berat yang kamu pikul setiap hari karena hubungan yang retak ini? Beban ini seringkali tidak kita sadari, tapi ia menguras energi mental kita. Ia membuat kita cemas, sedih, dan terkadang marah. Waktu, sayangnya, bukanlah penyembuh segalanya. Waktu hanya akan membuat kita terbiasa dengan rasa sakit, bukan menghilangkannya. Waktu bisa membuat luka kecil menjadi infeksi. Kenangan indah perlahan memudar, digantikan oleh rasa sakit dan kekecewaan dari konflik terakhir. Orang yang dulu kita kenal baik, kini terasa seperti orang asing. Jarak emosional ini, jika dibiarkan terlalu lama, bisa menjadi permanen. Sampai pada satu titik di mana kita bahkan lupa bagaimana rasanya menjadi dekat dengan mereka. Apakah itu yang kita inginkan? Menunda juga berarti kita kehilangan momen-momen berharga. Bayangkan berapa banyak tawa yang bisa kita bagi, berapa banyak cerita yang bisa kita tukar, dan berapa banyak dukungan yang bisa kita berikan dan terima jika hubungan itu baik-baik saja. Setiap hari yang kita lewati dengan hubungan yang retak adalah satu hari di mana kita kehilangan kesempatan untuk menciptakan kenangan indah. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan penyesalan. Kita tidak pernah tahu berapa banyak waktu yang kita miliki dengan orang-orang yang kita sayangi. Jangan sampai kita baru sadar betapa berharganya mereka ketika semuanya sudah terlambat. Lalu, bagaimana cara memulainya? Langkah pertama dan yang paling sulit adalah mengalahkan ego kita sendiri. Ingatlah, tujuanmu bukan untuk menang argumen, tapi untuk memenangkan kembali hubunganmu. Mulailah dengan niat yang tulus untuk memperbaiki, bukan untuk menyalahkan. Kamu bisa mengirim pesan singkat yang sederhana, seperti, "Hai, aku kangen ngobrol sama kamu. Apa kabar?" Atau, "Aku kepikiran kamu belakangan ini. Ada waktu buat ngobrol sebentar." Kalimat sederhana ini bisa membuka pintu yang sudah lama tertutup. Saat berbicara, gunakan aku, bukan kamu. Misalnya, katakan, "Aku merasa sedih waktu kita berdebat hari itu," daripada, "Kamu membuatku sedih." Ini menunjukkan bahwa kamu bertanggung jawab atas perasaanmu sendiri dan tidak menyerang orang lain. Dengarkan dengan sepenuh hati, coba fahami sudut pandang mereka, bahkan jika kamu tidak setuju. Terkadang, orang hanya butuh didengarkan untuk merasa dihargai. Jangan ragu untuk meminta maaf. Kata maaf memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyembuhkan. Akui kesalahanmu, sekecil apapun itu. Ini menunjukkan kerendahan hati dan keinginan tulus untuk berdamai. Tentu saja, memperbaiki hubungan butuh usaha dari kedua belah pihak. Mungkin saja usahamu tidak langsung berhasil. Mungkin mereka butuh waktu lebih lama, atau mungkin mereka belum siap. Tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kamu sudah mencoba. Kamu sudah melepaskan beban dari pundakmu dengan mengambil langkah pertama. Setidaknya, kamu tidak akan hidup dalam penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali. Kamu sudah melakukan bagianmu dengan keberanian dan cinta. Memperbaiki hubungan yang retak adalah salah satu tindakan paling berani dan penuh kasih yang bisa kita lakukan.
Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang menjaga ikatan yang pernah membuat hidup kita lebih berarti. Hubungan adalah harta kita yang paling berharga. Jadi, jangan biarkan waktu dan gengsi mencurinya dari kita. Coba pikirkan sekarang, adakah satu orang yang terlintas di benakmu saat mendengar ini? Jika ada, mungkin ini adalah pertanda. Jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan. Ambil ponselmu, kirim pesan itu, atau lakukan panggilan itu. Ambil langkah kecil pertama hari ini. Mungkin ini akan menjadi awal dari sebuah babak baru yang indah dalam hubungan kalian. Kamu tidak akan pernah tahu jika kamu tidak mencoba. Jika kamu merasa beban ini terlalu berat untuk ditangani sendiri, jangan ragu untuk berbicara dengan teman yang kamu percaya atau mencari bantuan profesional. Kesehatan mentalmu adalah prioritas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku harap obrolan kita hari ini bisa memberikan sedikit dorongan dan keberanian. Jangan lupa untuk share video ini ke temanmu yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang baik dan penuh kasih.